Salam selamat pagi Bapak Ibu saudara sekalian terkasih. Puji nama Tuhan jika pada kesempatan pagi hari ini di tengah-tengah kesibukan aktivitas berlebaran kita masih menyempatkan waktu untuk kita datang kepada Tuhan. Kita boleh kembali bersekutu di dalam hadirat-Nya. Mari kita bersama-sama dengan penuh kerinduan datang bersekutu, memuji, menyembah. Sebab Dia Tuhan Allah yang layak kita sembah. Saya mengundang seluruh jemaat pamit berdiri bersama-sama dan mari kita mengaku bahwa pertolongan kita dalam ibadah pada pagi hari ini datang dari pihak Allah Khalik langit dan bumi. Yang kasih setianya kekal selama-lamanya dan di dalam kekekalan kasih-Nya Dia tidak pernah meninggalkan ciptaan tangannya. Turunlah atas saudara sekalian kasih karunia, anugerah sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Kami mengucap syukur ya Tuhan pagi hari ini untuk kesempatan yang indah yang Tuhan berikan buat kami. Kami datang di hadapan Tuhan dengan kesungguhan hati kami. Kami mau memuji menyembah Tuhan. Tuhan kuduskan dan layakan kami ya Tuhan. Seluruh pelayan Tuhan pagi hari ini worship leader ya Tuhan, tim musik dan seluruh yang mengambil bagian dalam pelayanan Tuhan kuduskan kami semua. Peralatan yang kami gunakan Tuhan sucikan. Ruangan ini Tuhan biarlah hanya hadirat-Mu yang hadir di tengah-tengah kami Bapa. Bahkan seluruh jemaat Tuhan, kiranya Tuhan sukacita surgawi mengalir buat kami semua. Mengalir di hati kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan ibadah kami pagi hari ini ya Bapa. Biarlah setiap kami yang hadir dengan kelemahan tubuh kami Tuhan yang beri kekuatan. Dengan pergumulan hidup kami Tuhan yang memberikan jawaban. Terima kasih Bapa, kami serahkan ibadah kami dari awal sampai akhirnya hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Selamat pagi, selamat beribadah pagi hari ini. Sekalipun hari ini libur karena lebaran, tetapi yang utama kita datang di hadapan Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Aba, ku panggil Engkau ya Bapa, karena Dia nama terindah di dalam hidup kami. Dialah Tuhan kita Yesus.
ada di sini, kita umat Tuhan, kita percaya, kita memuji dan menyembah Tuhan karena berkat Tuhan tercurah di tempat ini. Berkat Tuhan tercurah buat setiap kita. Memberikan kekuatan, Allah yang senantiasa memberikan penghiburan buat setiap kita. Sebab Tuhan Maha Besar, Dia segalanya dalam hidup kita. Kuasanya dahsyat, Dialah Allah kita, Yesus Kristus. Ceritakanlah kemuliaan-Nya untuk segala bangsa. Ceritakanlah kemuliaan-Nya di
percaya kuasa Tuhan itu dahsyat. Dia lebih dari segala Allah, menghancurkan musuh yang menghadang hidup kita. Kita percayakan hidup kita kepada Tuhan. Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Amin. Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Kuasanya dahsyat, dahsyat, dahsyat menghancurkan musuh. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus, terima kasih. Silakan Bapak Ibu. Kuasa Tuhan dahsyat. Kita boleh merasakan dalam hidup kita. Saya undang anak-anak sekolah minggu untuk ke depan. Bapak Roy akan mendoakan anak-anak dan kita semua akan mendukung di dalam doa. Kita akan sama-sama berdoa untuk anak-anak sekolah minggu. Kita arahkan tangan kita ke anak-anak kita ini. Dengan sepakat kami berdoa kepadamu ya Aba ya Bapa. Menyerahkan anak-anak sekolah minggu ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau melihat bagaimana kerinduan mereka untuk menikmati hadirat-Mu dan juga belajar akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Roh Kudus-Mu yang membantu mereka agar mereka bisa memahami akan kebenaran firman yang disampaikan oleh guru-guru sekolah minggu ya Tuhan. Bila Engkau urapi mereka satu persatu. Demikian juga guru-guru sekolah minggu Tuhan. Baik Ibu Tina yang akan mengajar mereka. Engkau kuasai hamba-Mu ini dengan kuasa urapan-Mu Tuhan. Sehingga Ibu Tina boleh mengajar, membimbing anak-anak sekolah minggu ini dengan penuh kesabaran dan dengan penuh ketekunan. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Pak Roy. Silakan anak-anak. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita percaya sesuatu yang tidak kita pikirkan Tuhan berikan. Waktu Tuhan, waktu yang terbaik untuk setiap kita ketika kita berserah dan percaya kepadanya. Bahkan berkat Tuhan yang tak tersembunyi itu Tuhan berikan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewat
sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Yesus Tuhan, kita percaya waktu-Mu waktu yang terbaik buat setiap kita Tuhan. Waktu-Mu waktu yang terindah buat setiap kami Bapa. Kadang kami tidak mengerti cobaan yang Tuhan berikan, tetapi kami mau percaya kepada Tuhan, karena Kau selalu memberikan segala sesuatu yang terbaik tepat pada waktunya Bapa. Terima kasih Yesus untuk waktu yang indah ini. Kau masih berikan kami kesempatan untuk kami datang bersyukur di hadapan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Haleluya Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkau selalu ada buat kami. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang sekali lagi lewati terbaik. cobaan. Lewati Cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Demikianlah Engkau berfirman dalam setiap kehidupan kami. Ketika waktu yang sudah Engkau tetapkan dan Engkau tentukan bagi kami, maka kami boleh melihat ada pelangi kasih yang tidak pernah berubah, yang Tuhan nyatakan, yang Tuhan berikan, yang Tuhan tunjukkan bagi kami. Melewati perjalanan kehidupan bukanlah sesuatu yang mudah. Namun ketika kami bersama dengan Tuhan, kami boleh melihat di balik setiap kesulitan, di balik setiap tantangan, di balik setiap masalah, ada Engkau yang sedang bekerja, ada Engkau yang sedang menyatakan kuasa, dan ada Engkau yang sedang merencanakan hal yang luar biasa yang tak terduga bagi kami. Bapa di dalam surga, biarlah setiap puji-pujian kami menjadi persembahan yang indah
yang harum serta menyenangkan hatimu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga, kebenaran firman-Mu kami serahkan dalam tangan-Mu karena kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Ya, salam Bapak Ibu yang terkasih. Puji nama Tuhan, pada kesempatan pagi yang indah ini kita boleh kembali dipertemukan dalam kasih dan anugerah Tuhan. Di bulan Maret tema besar kita Via Crucis atau Jalan Salib. Jadi sudah terbayang ya oleh kita bahwa selama agenda bulan Maret adalah mempersiapkan masa memasuki awal April. Di tanggal 3 Jumat Agung dan di tanggal 5 adalah Paskah. Nah, Via Crucis atau Jalan Salib menjadi satu perjalanan yang tidak mudah. Di minggu pertama kita belajar call to suffer, dipanggil untuk menderita. Dan di minggu kedua kita belajar unfair justice, suatu keadilan yang tidak adil. Dan di minggu ketiga kita belajar tentang willing to suffer, bersedia menderita. Dan di minggu keempat ini kita belajar tentang blessing in disguise. Jemaat Tuhan yang terkasih, pembelajaran kita dibuat runut supaya kita memahami, supaya kita mengerti, supaya kita tahu sejarahnya, peristiwanya, riwayatnya, dan berbagai hal yang membuat kita mengerti, memahami apa inti, apa arti dari kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Kita belajar dari Markus pasal 15 ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-21, begini firman Tuhan. Sesudah mengolok-ngolokkan dia, mereka menanggalkan jubah ungu itu daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Kemudian Yesus dibawa keluar untuk disalibkan. Pada waktu itu lewat seorang yang bernama Simon orang Kirene, ayah Alexander dan Rufus yang baru datang dari luar kota, dan orang itu mereka paksa untuk memikul salib. Sebuah kisah yang membuat kita jatuh hati, sebuah kisah yang membuat kita sedih, atau sebuah kisah yang membuat kita jadi terenyuh. Lalu kita berpikir begini, kenapa Tuhan kok tidak menyatakan kuasa dan mujizatnya? Ketika diperhadapkan kepada Herodes, atau sebelumnya ketika diperhadapkan kepada Pilatus, maka satu pertanyaan yang diajukan oleh Pontius Pilatus kepada Yesus begini, engkaukah raja orang Yahudi? Lalu Yesus hanya menjawab, benar seperti yang engkau katakan. Dicari-cari masalahnya, duduk perkaranya, tidak menemukan sebuah masalah. Dicari-cari asas praduganya, adakah sesuatu barangkali bisa menjatuhkan Yesus. Kenapa? Karena Yesus itu punya power yang hebat, punya power yang luar biasa dibanding orang-orang Farisi, orang-orang Saduki, ahli-ahli Taurat, atau pengajar-pengajar agama yang lain. Tapi tidak ditemukan satupun kesalahan pada diri Yesus. Lalu dibawalah Yesus kepada Herodes. Dengan tujuan, Pontius Pilatus berkata begini dalam hatinya, aku bebas. Kenapa? Karena sejumlah banyak orang, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh penting mengajukan Yesus kepadaku. Dan aku bingung untuk tidak menemukan satu masalah, satu kesalahan pun. Tapi ketika berjumpa dengan Herodes, Herodes bermaksud begini, bukan untuk menghakimi, bukan untuk mencari dan memberikan keadilan. Tapi Herodes berpikirnya begini, saya sudah lama tidak pernah berjumpa dengan Yesus. Kata banyak orang, Yesus itu memberi makan 5.000 orang. Kata banyak orang, Yesus memberi makan 4.000 orang. Kata banyak orang, Yesus menyembuhkan wanita yang 12 tahun pendarahan. Kata banyak orang, Yesus membangkitkan Lazarus. Kata banyak orang, Yesus membangkitkan orang yang lumpuh, menyembuhkan, mencelikkan mata hati yang buta, mata yang buta. Tapi kali itu Herodes berpikir begini, oh ini yang dimaksud dengan Yesus, ini yang namanya Yesus.
Dan dari situ kembali lagi kepada Pontius Pilatus. Di tengah-tengah kebingungan, dan tiap tahun selalu ada masa di mana seorang penjahat yang harus dikeluarkan, seorang tahanan yang harus dikeluarkan dari penjara. Dan itu adalah Barabas. Menurut mereka, karena kata mereka, Yesuslah yang bersalah. Kenapa? Karena Yesus mengaku sebagai Raja. Kata banyak orang, Yesus mengaku adalah Mesias. Dan memang sesungguhnya dialah Mesias. Nah, oleh sebab itu, pada pagi hari ini kita belajar, di balik semua pergumulan, di balik semua masalah, di balik semua roda peristiwa yang terjadi, ada hal yang tidak terduga, ada hal yang tidak disangka, ada hal yang tidak dimengerti oleh banyak orang. Sebuah perjalanan yang unik, sebuah perjalanan yang bisa membuat orang jadi tidak menyangka-nyangka, tidak menduga-duga. Kalau kita baca ayat tadi, dari ayat sebelumnya, peristiwanya adalah Yesus disalibkan. Pada waktu itu lewat seorang yang bernama Simon orang Kirene, ayah Alexander dan Rufus, baru datang dari luar kota. Perjalanan yang mungkin diharapkan perjalanan yang panjang, yang enak, yang lancar, yang mulus. Ya. Tapi bukan perjalanan menuju kepada Ramadan ya Ramadan ya. Karena itu selalu perjalanan yang membuat jenuh, yang membuat macet, dan membuat orang mengeluh kapan nyampe, kapan lancar dan sebagainya. Mari kita akan membayangkan, sebentar kita membayangkan, sekalipun mungkin belum sampai ke sana, yang namanya Yerusalem kota mulia. Yerusalem itu akan terlihat indah ketika di pagi hari dan akan terlihat bagus ketika di sore hari. Di pojok sana matahari terbenam, lalu ada bangunan-bangunan kota-kota di Yerusalem. Dan rombongan sebelum nyampe ke Yerusalem, di dalam bus itu akan bernyanyi bersama-sama. Oh Yerusalem, kota mulia. Di sana ada sebuah gereja. Di sana banyak penginapan-kepenginapan. Tempatnya itu seperti Lembang. Ya, kalau kamu mau ke Yerusalem itu posisinya dari bawah, lalu ke atas, terus ke atas, terus ke atas. Ya, tempatnya cukup enak, cukup nyaman, cukup sejuk. Dan ketika kita nginep di penginapan, nginep di hotel, nginep di villa, nginep di cottage, tidak ada dan tidak disediakan air galon minuman. Tidak ada. Tidak disediakan. Dengan asumsi apa? Kita minum air keran. Air keran disediakan itu bisa dipakai minum. Jadi cukup kita membawa tumbler. Mari kita bayangkan, Yesus sedang memikul salib, melewati perjalanan, dan perjalanan itu adalah perjalanan ke Yerusalem. Seorang pria bernama Simon dari Kirene sedang berjalan masuk kota itu karena dia pulang dari mempersiapkan diri memasuki acara Paskah. Sekali lagi, yang menjadi harapan Simon adalah dia bisa berjalan pulang ke rumahnya dengan baik, dengan tenang, dengan aman. Tapi kali itu berjumpa dengan para pasukan pengawal, para pasukan Romawi, dan salah satu dari mereka yang memaksa Simon untuk memikul salib Yesus. Tidak ada janjian, tidak ada rencana, tidak ada calling-callingan, tidak ada kesepakatan. Berpapasan dengan rombongan para prajurit dan beberapa orang yang akan menyalibkan Yesus. Di sana Simon berjumpa. Dan kata tentara Romawi itu, kamu pikul salib. Kalimat yang dipergunakan sebuah kalimat sederhana, anggareusin. Ketika
pasukan ketika tentara Romawi berkata anggareusin, maka itu adalah sebuah perintah yang harus dilakukan. Perintah seorang pasukan kepada orang-orang sipil, apapun pekerjaannya, apapun waktunya, apapun kesibukannya, harus melakukan perintah itu. Dan itu wajib. Dan Simon berjumpa dengan pasukan Romawi yang sedang mengiring Yesus dalam keadaan memikul salib. Maka Simon punya beban untuk memikul salib tersebut. Simon tidak pernah mencari masalah dan tidak ingin cari masalah dengan Yesus. Tidak pengen berjumpa dengan Yesus juga. Tidak ingin berjumpa dengan para pasukan. Dia hanya lewat. Karena memang rumahnya sekitar Yerusalem. Dia hanya lewat. Ini yang membuat Simon merasa, kenapa aku harus pikul salib? Kenapa ini menjadi bagianku? Kenapa ini menjadi tugasku? Kenapa ini harus kepadaku? Tidak direncanakan, tidak diinginkan, dan tidak nyaman. Karena salibnya itu terbuat dari kayu yang berat. Kayu yang besar. Multimedia perlu dibantu. Kok tidak ada gambarnya muncul? Ini menjadi sesuatu yang tidak nyaman. Perintah untuk memikul salib, perintah untuk menggantikan Yesus memikul salib ini menjadi saat di mana Simon merasa ini bukan bagianku. Tetapi tahukah Bapak Ibu Saudara, ketika Simon berpikir hari itu menjadi hari yang buat dia menjadi hari yang tidak nyaman, hari yang sial. Yesus kok yang dihukum, Yesus yang akan disalibkan. Kenapa aku yang harus pikul salibnya? Belajar dari pemaksaan yang dilakukan oleh pasukan Romawi ini. Ketika dengan memaksa Simon untuk pikul salib, menjadi sebuah pembelajaran. Sesuatu yang di dalam paksaan ternyata di situ ada maksud Tuhan. Ternyata Simon baru tahu yang akan disalibkan adalah Yesus. Yang akan disalibkan adalah kata orang, dia Mesias. Yang akan disalibkan adalah kata orang, dialah pembuat mujizat. Mari kita mau belajar bersama-sama. Bisa dibantu? Memang tidak ada. Enggak bisa terima transfer data. Ini sebenarnya saya ada gambar-gambarnya semua. Lengkap. Yang pertama mari kita belajar. Tuhan bekerja melalui hal-hal yang tidak kita rencanakan. Tuhan bekerja melalui hal-hal yang tidak kita rencanakan. Setiap rencana ketika berjalan dengan baik itu menjadi harapan. Setiap rencana ketika berjalan dengan lancar itu menjadi harapan kita. Tetapi ketika kita merencanakan sudah jauh-jauh waktu, sudah capek-capek, tapi tidak menemukan dan tidak sampai kepada sebuah titik goalnya, titik hasilnya. Itu sesuatu yang sangat tidak diharapkan. Tapi Tuhan melakukan hal-hal yang tidak kita rencanakan. Hal-hal yang tidak kita rencanakan tapi terjadi dalam diri Simon. Kata yang dipakai, Simon kebetulan sedang lewat. Simon kebetulan sedang lewat, menggunakan kata paragonta. Dia sedang lewat dan dia tidak sengaja untuk berjumpa dengan siapapun. Kebetulan lewat.
Makanya kalau kita kadang ketemu dengan orang, kebetulan ketemu di sini. Saya lupa beberapa waktu, lupa setahun yang lalu mau ngomong, lupa. Kebetulan. Jadi kalau ngomong dengan orang Yahudi, tidak perlu ngomong, saya kebetulan ketemu. Ujuk-ujuk, enggak, cukup dengan ngomong paragonta. Udah tahu, oh maksudnya kebetulan saya ketemu. Nah, dari sudut Simon, Simon mengalami yang namanya tidak menyenangkan. Dipaksa oleh tentara Romawi untuk pikul salib, menggantikan Yesus untuk memikul salib dari perjalanan Yerusalem menuju kepada sebuah perjalanan sampai kepada Golgota. Perjalanan cukup panjang. Minggu yang lalu saya sampaikan sedikit. Perjalanan itu cukup panjang. Kami rombongan hanya menjincing tas kecil isinya dompet dan handphone. Kalau ada yang bawa charger ya bawa charger. Cukup. Itu jauh, panas, capek, melelahkan. Ini Yesus membawa dan memikul salib perjalanan cukup jauh dari tempat itu sampai Bukit Tengkorak. Perjalanan yang sangat jauh. Perjalanan jauh sekali. Tetapi yang Yesus hadapi, yang Yesus alami, yang Yesus rasakan, dia pikul salib. Menurut perspektif manusia, menurut perspektif dunia, Simon adalah babak belur. Orang yang teraniaya, orang yang terzolimi, orang yang tahu-tahu bukan mendapat rezeki, bukan. Tapi mendapatkan musibah. Capek-capek pulang dari perjalanan mempersiapkan Paskah. Harusnya ketemu dengan keluarga, cerita. Karena ini adalah orang yang taat agama. Cerita bahwa Paskah kita akan berlangsung dengan baik. Tapi kenyataannya dia sangat menderita. Dia menderita, dipaksa oleh tentara Romawi. Yang kedua, dia terlibat dengan yang namanya eksekusi. Jelas orang yang akan disalibkan adalah orang yang akan menemui eksekusi mati. Ini hukuman terberat, hukuman paling tidak menyenangkan bagi orang yang dianggap kategori kejahatannya tidak bisa diampuni, yaitu salib. Dan menurut perspektif rohani, di sini Simon berada di tempat yang tepat. Berada di tempat yang jelas, di tempat yang benar. Dia bisa berjumpa dengan Tuhan. Justru yang namanya murid-murid Yesus ada 12 murid, berikut dengan 4.000, berikut dengan 5.000, berikut dengan banyak wanita-wanita yang datang ketika Yesus menyampaikan berbahagialah kamu. Jika kamu dianiaya, kamu akan mendapatkan kerajaan surga. Berbahagialah kamu yang miskin, kamu akan menjadi kaya. Berbahagialah kamu yang menderita, kamu akan dihibur. Berbahagialah kamu yang dianggap orang kamu menjadi orang yang tidak diperhatikan. Allah memperhatikan. Khotbah Tuhan Yesus di bukit itu disampaikan kepada banyak orang. Tetapi kali itu harusnya mereka semua membela Yesus yang sudah menolong mereka, memberi mujizat dan mengadakan mujizat. Tapi tak satu pun di antara pengikut Yesus, tak satu pun di antara murid Yesus yang mendapat kesempatan untuk pikul salib Yesus. Sebagai contoh misalkan dalam suasana kedukaan, kita yang dekat pasti berharap bisa bawa peti jenazah keluar, bisa bantu, bisa aktivitas apa. Ini tidak ada satupun murid Yesus, orang-orang dekat yang bersedia, yang ada kali itu. Hanya Simon yang bukan murid Yesus. Mereka semua meninggalkan Yesus. Padahal mereka semua mendapat kesempatan untuk pikul salib Yesus. Sebuah kesedihan yang sangat-sangat dan tidak diharapkan oleh seorang Simon. Tapi yang terjadi, Simon orang Kirene ini tidak tahu bahwa langkah kakinya
menuju ke Yerusalem akan membuat namanya tercatat selamanya di dalam Injil. Namanya dicatat oleh Injil Matius, Markus, dan Lukas. Dia bukan tokoh agama, dia bukan orang penting, dia bukan orang kaya, dia bukan orang terkenal, dia bukan penulis buku, dia bukan penulis Injil, dia tidak kenal Yesus, dia tidak kenal murid Yesus, dia tidak kenal siapapun. Tapi semenjak Simon pikul salib menggantikan Yesus, maka namanya tercatat dalam Injil Matius, Markus, dan Lukas. Betapa bahagianya Simon ini. Mendadak jadi orang terkenal. Mendadak jadi orang terpandang. Karena apa? Karena namanya tercatat di dalam Injil. Roma pasal 28 ayat yang 28 berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang terpanggil sesuai rencana Allah. Mungkin ada banyak orang yang pengen berharap mendapatkan rezeki nomplok, berharap supaya mendadak jadi sukses, mendadak jadi terkenal, mendadak jadi orang yang hebat. Simon tidak punya pikiran begitu. Tapi kali itu Simon menjadi orang yang dipandang oleh seluruh pembaca Alkitab. Yang kedua, paksaan Tuhan seringkali membawa sebuah perubahan. Simon dipaksa memikul salib. Ia hanya seorang pria yang lewat, tetapi tentara menghentikan langkahnya. Bisa jadi dia merasa malu. Bisa jadi dia merasa gengsi. Bisa jadi dia merasa enggan. Bisa jadi dia merasa jatuh. Barangkali orang lain menganggap, oh jangan-jangan orang ini termasuk komplotan Yesus yang harus menderita, yang harus pikul salib, yang harus terima beban. Tidak nyaman. Dibebani dengan sesuatu yang bukan haknya, bukan bagiannya, bukan miliknya. Simon tidak tahu bahwa salib yang ia pikul itu bukan sekedar kayu salib. Salib yang dia pikul berat itu bukan sekedar kayu salib. Salib yang dia pikul adalah salib dari Sang Juru Selamat dunia. Dan itu menjadi momen sejarah dalam kehidupannya dan momen sejarah dalam kekristenan yang mengubah kehidupannya. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, bermula dari dipaksa, bermula karena dipaksa, maka namanya menjadi nama yang dikagumi, menjadi nama yang terkenal, menjadi nama yang dikenal, menjadi nama yang muncul di dalam sejarah dunia, sejarah kekristenan, dan sejarah Alkitab. Di dalam Roma pasal yang ke-16 dan ke-13, salam kepada Rufus, orang pilihan dalam Tuhan, dan salam kepada ibunya yang bagiku adalah juga ibu. Siapa Rufus ini? Rufus dan Alexander adalah kedua anak dari Simon orang Kirene ini. Nah, Rasul Paulus mengenal siapa Rufus, siapa Alexander anak Simon. Maka disebutkan di dalam tulisannya kepada jemaat di Roma, salam kepada Rufus, orang pilihan dalam Tuhan. Apakah Rufus pikul salib? Apakah Alexander juga pikul salib? Tidak. Yang pikul salib adalah ayahnya. Yang memikul salib adalah Simon ayahnya. Tetapi semenjak peristiwa itu, nama keluarga Simon, termasuk Rufus dan Alexander anak-anaknya itu, menjadi orang-orang yang dilihat oleh banyak orang.
Pengalaman itu membuat kehidupannya mengalami perubahan yang sejati dalam hidup. Dan Rufus dipilih oleh Allah untuk melayani dan berpartisipasi dalam pekerjaan Tuhan. Orang yang tidak mengenal Tuhan, orang yang beragama tapi tidak mengenal Tuhan, karena agama di Yahudi banyak. Taat agama tapi tidak pernah mengenal juru selamat. Taat agama tapi belum pernah berjumpa dengan Mesias. Melahirkan anak-anak yang takut akan Tuhan. Melahirkan anak-anak yang sangat rohani. Anak-anak yang punya sejarah dalam kehidupan, yang mengukir kehidupan kekristenan. Blessing in disguise. Berkat yang tersembunyi, yang tidak disangka, yang tidak diduga oleh seorang Simon. Mungkin orang mengunjungi Simon, mengingatkan Simon, datang kepada Simon atau teman-temannya mengingatkan, kamu kok gak jadi orang Kristen? Kamu kok gak jadi orang Nasrani? Ya, bedakan ya antara orang Kristen dan orang Nasrani. Kalau orang Nasrani adalah orang Yahudi yang beragama Kristen. Kalau orang Kristen adalah orang-orang bukan Yahudi, non-Yahudi seperti kita yang memeluk agama Kristen. Itu disebut Kristen. Dan Simon juga bukan orang Nasrani. Orang Yahudi yang percaya kepada Taurat. Orang Yahudi yang hanya percaya bahwa nanti sekali waktu akan datang juru selamat. Dan sampai hari ini mereka menunggu juru selamat belum datang. Tapi bersyukur kepada kita tinggal di Indonesia sudah percaya bahwa juru selamat itu sudah ada, yaitu Kristus Yesus. Bapak Ibu yang terkasih, mungkin selama ini kita merasa aku memiliki beban hidup yang luar biasa. Beban yang sebenarnya tidak perlu saya pikul. Beban yang seharusnya tidak perlu saya gendong-gendong. Saya bawa kemana-mana. Yang tidak perlu saya pikirkan. Tapi kenapa saya harus memikirkan? Tapi mengapa saya harus memikirkan hal itu? Yang masih punya orang tua, itu sebuah salib. Saudara-saudara yang lain gak mau merawat orang tua. Ketiban sayalah yang merawat orang tua. Itu beban. Tapi secara umum, orang-orang yang atau anak-anak atau keluarga yang merawat orang tua, menghargai dan menghormati orang tua, pada akhirnya menjadi orang yang diberkati. Itu beban, itu salib. Misalkan, seseorang punya anak 3, yang 2 hebat, silahkan masuk. Yang 2 kaya, yang 2 sukses, gak mau merawat. Kenapa? Alasannya sibuk. Yang 1 harus merawat. Mau kemana-mana gak bisa, karena ninggalin orang tua. Yang mungkin kondisinya tidak selalu sehat. Dan 10 perintah Tuhan berkata, hormatilah orang tuamu, maka lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan. Dilihatnya berat, gak enak, gak nyaman, ketitipan. Tapi nanti Tuhan akan menyatakan kuasa dan mujizatnya yang ajaib, yang besar. Blessing in disguise. Seperti yang dirasakan oleh Simon. Yang ketiga, salib yang kita pikul membawa kita dekat dengan Kristus. Salib yang kita pikul membawa kita semakin erat dengan Kristus. Simon yang dipaksa untuk mengangkat dan memikul salib. Mengangkat, mengikul, mengambil sesuatu yang berat. Dan ini sangat menarik. Dan kata yang dipergunakan dari kata airo artinya ini bebanmu dan ini yang harus kamu angkat. Hina areton stauron. Dan airo menjadi bagian dari
ketika Yesus berkata kepada para murid, masih ingat kata ini? Matius pasal yang ke-16 ayat yang ke-24, lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Kata ini tidak pernah dibaca oleh Simon. Kata ini tidak pernah dibaca oleh orang-orang Yahudi. Kata ini tidak pernah dibaca oleh para prajurit Romawi. Simon hanya menjalankan tugas karena diminta, karena dipaksa pikul salib, ya saya pikul salib. Ternyata dengan memikul salib ini, dia sudah menyangkal dirinya. Apakah dia tidak bisa lari? Bisa. Apakah dia tidak bisa menghindar? Bisa. Ya nggak tahu apakah ketika lari, apakah ketika menghindar dikejar oleh prajurit Romawi. Dikejar lalu dibunuh, ya kita nggak tahu resikonya. Secara hurufiah Simon sudah pikul salib. Langsung itu pikul salib, praktek pikul salib Yesus. Benar-benar secara literal dan secara harfiah mengambil bagian pikul salib. Tetapi sesungguhnya salib mendekatkan kita kepada Yesus. Kalau Simon tidak mau pikul salib, ya nggak akan tahu bahwa yang dipikul adalah salib juru selamat, salib Yesus. Taunya itu setelah sampai di Bukit Tengkorak, sampai di Bukit Golgota, ternyata Yesus itu yang akan disalibkan. Di antara dua penjahat itu, Yesus yang di tengah-tengah, dan banyak orang baru sadar, baru tahu dialah Yesus, dialah Tuhan. Dan ketika Pontius Pilatus berkata, engkaukah raja orang Yahudi? Dia gak percaya. Ini nabi palsu, ini Mesias palsu. Ini seorang yang mengaku-ngaku sebagai seorang pemimpin. Ketika peristiwa salib itu, mereka baru menyadari benar-benar Yesus, Sang Juru Selamat. Pernahkah kehidupan kita diminta oleh Tuhan dengan sesuatu yang tidak kita suka? Kan posisimu, daerahmu ada di wilayah Bandung, dekat dengan Baladewa. Dari Rancamanyar sampai ke sini, dekat kan? Daripada dari Yerusalem ke sini. Sepertinya kita dipaksa. Kamu itu berjemaat di Baladewa. Nggak usah berjemaat di gereja yang lain. Cukup di situ. Berat, nggak enak. Berat, nggak nyaman. Bu Sri dari mana? Penduduk aslinya di mana Bu Sri? Hah? Cukup jauh kan dari sini, tapi kenapa ibadah di sini? Kenapa Bu Sri ibadah di sini? Karena cari Tuhan. Orang yang biasa tidak disangka dan pada akhirnya dipakai Tuhan untuk rencananya yang besar. Menjadi sesuatu yang sangat wah. Menjadi sesuatu yang luar biasa. Menjadi sesuatu yang hebat, menjadi sesuatu yang besar. Bapak Ibu pernah mengenal ini? Nanti buka ya di YouTube masing-masing ya, setelah sampai di rumah. Jangan di sini, nanti ramai di sini. Seorang Nick Vujicic. Dia lahir tanpa tangan, tanpa kaki. Nggak punya tangan, nggak punya kaki. Tanpa tangan, tanpa kaki. Supaya terbayang lah. Ya, tanpa tangan, tanpa kaki. Lahir di Melbourne, Australia. Ketika ia lahir orang tuanya sangat terpukul, bahkan ibunya menangis dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, kenapa anak saya lahir seperti ini? Sejak kecil Nick sering mengalami ejekan, di sekolah dibully oleh teman-temannya,
Di usia 10 tahun dia mencoba bunuh diri. Nggak kuat. Yang lain punya tangan, yang lain punya kaki. Dia nggak punya tangan, nggak punya kaki. Ditunggu-tunggu, barangkali nanti panjang tangannya mulai keluar. Nggak ada, ditunggu-tunggu, barangkali nanti kakinya mulai keluar. Nambah, nggak ada. Sebuah penderitaan sebagai orang tua dan sebuah penderitaan bagi Nick sendiri. Tapi setelah dia menginjak remaja, dia tahu ini sebuah keterbatasan. Awalnya dia berpikir begini, jangan-jangan hidupku ini adalah sebuah kutukan, aku lahir di dunia ini. Kalau mungkin keyakinan yang lain, enggak apa-apa deh. Nanti begitu aku berbuat baik, inkarnasi, lalu menjelma menjadi manusia yang baik. Enggak ada, enggak muncul juga. Tapi hari ini, seorang Nick Vujicic, bisa ya? Bisa ketemu sama pasangannya, bisa ya? Bisa punya anak, bisa berumah tangga, berkeluarga dengan baik. Hari ini lebih dari 70 negara. 70 negara. Kalau Bapak Ibu bertanya kepada saya, Pak Ariel udah keliling berapa negara? Belum. Apakah tangan kakinya enggak lengkap? Lengkap. Dia berbicara lebih dari 70 negara. Menguatkan setiap anak-anak, remaja yang putus asa, yang putus harap. Yang mereka punya, lengkap orang tuanya, ada, masa depannya ada. Enggak seperti dia, enggak seperti Nick Vujicic ini. Dia sampaikan di antara forum-forum, di seminar-seminar, motivator, memberikan motivasi kepada banyak orang ketika dia naik ke mimbar begini, bukan di sini. Di sini dikasih meja, itu di atas meja dia. Di atas meja, dia berdiri di atasnya. Itulah dia. Kalau saya perhatikan pada waktu dia berenang, dia bisa berenang di kolam renang. Dia mandi seperti kita yang lain. Dia gosok gigi, dia cukur kumisnya itu alat kumisnya dipasang, ditempelin di tembok, lalu dia yang geleng-geleng. Dia geleng-geleng sendiri. Itu sih ceritanya. Sisir juga begitu. Dia cari teknologi yang gimana pasang di tembok, dia sisiran. Sisirnya yang bergerak-gerak. Tidak disangka bahwa apa yang dirasakan ini sebuah penyesalan bagi mama papanya, bagi Nick. Tapi pada akhirnya menjadi orang yang hebat dan luar biasa. Dan kalau Nick bisa bersyukur dan bisa bertahan, itu karena anugerah Tuhan. Dan itu jadi berkat banyak orang. Banyak remaja yang dipulihkan, banyak remaja yang terberkati oleh karena kalimat perkataannya yang dahulu dianggap kemalangan, yang dahulu dianggap sebuah ejekan, cemoohan banyak orang. Tapi kali ini, sampai saat ini, Nick Vujicic menjadi orang yang terkenal dan dikenal banyak orang. Pertanyaan saya, salib apa yang sampai hari ini terasa berat menjadi beban dalam kehidupan kita? Bagi orang yang hampir menyerah atau sudah menyerah, mungkin berpikir begini, ini adalah sebuah kutukan. Ini adalah sebuah cerita kehidupanku yang paling menderita. Kayaknya yang lain gak ada yang menderita. Kayaknya yang lain dalam keadaan baik-baik saja. Kayaknya yang lain dalam keadaan sehat-sehat saja. Mungkin salib itu sifatnya atau bentuknya sebuah pergumulan. Mungkin salib itu bentuknya adalah penyakit. Mungkin salib itu bentuknya adalah sebuah kekecewaan. Mungkin salib itu bentuknya adalah luka hati yang belum sembuh. Dan mungkin kita bertanya dalam hati, Tuhan, kenapa harus saya? Kenapa enggak orang lain saja? Kenapa harus saya? Kenapa enggak orang lain yang lebih hebat, lebih ini yang Tuhan ambil, yang Tuhan pakai? Kenapa harus saya? Pergumulan demi pergumulan yang membuat kita
kadang mungkin sulit tidur, susah untuk berpikir dan tidak ada kesempatan untuk tidak berpikir. Mungkin air mata sudah kering, mungkin teriakan kita sudah capek, mungkin pergumulan kita, mungkin keuangan kita sudah habis, sudah jual mobil, jual rumah, jual gunung, jual apa saja. Semua sudah dilakukan. Ini adalah hal yang tidak menyenangkan. Mungkin hari ini kita belum mengerti jalan Tuhan seperti apa. Tapi percayalah, sesungguhnya tidak ada salib yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita tanpa sebuah tujuan. Kalau Yesus tidak tergantung di kayu salib, maka kita juga tidak akan dianggap bahwa kita itu orang Kristen. Orang yang punya janji dan terima janji sebagai anak Allah, sebagai ahli waris kerajaan Allah, sebagai orang-orang yang akan masuk dalam kerajaan milenium. Kalau kita tidak mengenal Kristus, tidak mengenal Yesus, kalau kita tidak beribadah kepada Tuhan, kita juga tidak tahu sebenarnya nasib kita akan seperti apa. Mungkin kelihatannya seperti kebetulan, saya diajak tetangga untuk ibadah, saya diajak teman untuk ke gereja. Saya diajak berhenti dari semua kesenangan, hobi yang membuat saya salah, tersesat dan sebagainya. Tapi ada sebuah rencana Tuhan. Di balik semua pergumulan, di balik semua salib. Masing-masing kita punya salib. Di balik pergumulan dan salib itu, ada berkat yang luar biasa. Saya saksikan sedikit. Itu anak saya yang pertama, sebelah mamahnya. Bapak Ibu tahu ceritanya? Usia 8 bulan ya Ma? Atau setahun ya? Step berapa kali, berapa puluh kali. Mamahnya saya gak punya harapan. Udah biru. Udah dibuka semua baju di lantai. Di jalan step, di becak step, di motor step, di sekolah TK step. Udah sekian banyak peristiwa yang kami rasakan. 10 jari saya ini seperti jarinya Daud yang membuka rahang mulut singa. Ketika mulut udah mau terkunci, saya nggak rela dan mamanya nggak rela kalau sampai tergigit lidahnya. Saya paksa masukin 10 jari saya kepada kedua rahangnya. Saya buka dengan penderitaan yang sangat berat, yang sangat buat saya nggak sanggup. Jadi bekas-bekasnya ada semua. 10 kuku saya kelihatan beda, kejepit semua sama gigi. Dan saya juga tidak punya pikiran nanti jadi ini lebih tinggi dari saya, badannya lebih tinggi dari saya, bobotnya hampir pernah di SMP hampir pernah mencapai 100 kilo. Tapi saat ini dia berusaha olahraga dan segala macam lah pokoknya. Sehingga dari seperti itu. Kalau ditanya, bapaknya pendek. Kok bisa anaknya segede itu? Ya mungkin pada saat step itu dia kejang. Memang step dan kejang terus. Tapi itu cara Tuhan loh. Serius. Kebetulan entar lagi dia kerja. Saya juga bingung. Hari Minggu dia harus kerja. Saya bilang ibadah dulu. Dan adiknya ada tugas di tempat lain. Saya juga tidak menyangka. Banyak orang yang ngomong, nanti gimana. Bawa di USG, bawa ke EKG, bawa segala macam. Dapat dari mana saya uang untuk itu? Nggak ada. Kita hanya berdoa kepada Tuhan. Di tengah kondisi yang tidak mampu, di tengah kondisi yang lagi parah-parahnya. Mamanya telepon sama Pak Pendeta, sama Pak Gembala kami. Opa, tolongin, doain cucu, doain Aden. Ada perkara Tuhan yang tidak pernah kita sangka. Itu yang kami sebut blessing in disguise, berkat yang tersembunyi yang tidak pernah kita duga, tidak pernah kita sangka. Apapun bentuknya, apapun pergumulannya, apapun masalahnya,
di balik itu Tuhan pasti merencanakan sesuatu yang terindah. Yang hari-hari ini tidak hanya sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun dan berikutnya. Mungkin tidak kita sangka. Rasanya susah, pengen mati, pengen berhenti, pengen bunuh diri. Capek. Belajar dari kehidupan Simon yang kali itu dipaksa untuk masuk dalam situasi yang tidak menyenangkan. Tapi Simon mengalami berkat yang hebat, yang luar biasa. Tadi saya katakan, namanya tercatat, anak-anaknya, keluarga yang tercatat di dalam Alkitab. Imannya menjadi iman yang sangat memberkati banyak orang. Jadi banyak orang ketika ngomong blessing in disguise, blessing in disguise. Apa itu? Mungkin di balik pergumulan kita ada rencana Tuhan yang Tuhan siap sediakan bagi kita. Ada rencana Tuhan yang Tuhan izinkan itu nyata dalam setiap kehidupan kita. Karena itu jangan takut, jangan menyerah, jangan putus asa. Selama kita dekat dengan Tuhan, selama kita percaya kepada Tuhan, selama kita jadi orang Kristen yang betul-betul Kristen, percaya kepada Tuhan, nggak ada sesuatu yang mustahil bagi Tuhan. Karena Tuhan mempersiapkan sesuatu yang indah. Saya nggak tahu, kita semua nggak tahu. Tapi percayalah ada sesuatu yang indah yang Tuhan siapkan bagi setiap kita bersama. Kiranya berkat di bulan Maret ini menjadi bagian dalam kehidupan kita, menyongsong mempersiapkan korban Kristus di kayu salib. Percayalah bahwa Tuhan sungguh mengasihi setiap kita bersama. Percaya bahwa Tuhan senantiasa menjadi Allah yang bisa kita andalkan di dalam segala hal. Mari kita datang kepada Tuhan. Saya mengundang semua jemaat bangkit berdiri dan kita menyanyikan satu lagu, Ku Yakin Kau Hadir di Sini. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu. Katakan Yesusku, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Katakan ku yakin, ku yakin, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Saya mau bawa ke Bapak Ibu jemaat Tuhan untuk masuk kepada pengalaman yang belum tahu jawabannya. Kepada sebuah pergumulan yang kita tidak tahu sampai kapan. Yang di dalam kesulitan, di dalam beban, mungkin
Mungkin itu bebannya adalah anak, mungkin itu bebannya adalah cucu, mungkin bebannya itu adalah menantu, mungkin bebannya itu adalah ekonomi, mungkin bebannya itu adalah pergumulan kesehatan. Sekali lagi ingat, Tuhan yang kita sembah bukan Tuhan yang mati. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara. Dia Tuhan yang sanggup memindahkan gunung. Gunung masalah, gunung kesulitan, gunung pencobaan, gunung sakit penyakit. Dia Tuhan yang sanggup membangkitkan Lazarus. Dia juga Tuhan yang sanggup membangkitkan harapan, yang sanggup membangkitkan keputusasaan, yang sanggup membangkitkan pergumulan hidup kita yang sudah sekian puluh tahun dan kita belum menemukan solusinya. Dia Tuhan yang mengasihi kita. Kalau Tuhan bisa pakai Simon, orang yang tidak percaya kepada Tuhan, terlebih Tuhan bisa pakai setiap kita yang sudah percaya kepada Tuhan. Jangan takut. Jalani setiap hari bersama dengan Tuhan. Jangan ragu. Percaya kepada mujizat Tuhan. Jangan putus asa. Haraplah kepada Dia yang sanggup melakukan segala perkara. Menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri takhta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Katakan, bangkitkan imanmu, bangkitkan semangatmu. Katakan, ku yakin, ku yakin, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau ada di sini. Kelepasan terjadi di sini. Segenap jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar, oh Yesusku. Segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar. Segenap jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar, oh Yesusku. Segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan
kemenangan terjadi di sini, kesembuhan terjadi di sini, kelepasan terjadi di sini. Terima kasih. Karena kami percaya kemenangan terjadi dalam hidup kami. Kami yakin kelepasan terjadi dalam hidup kami. Dan kami yakin Engkau hadir, Engkau membawa kehidupan kami hal-hal yang baru. Apapun masalah kami, apapun persoalan kami, apapun pergumulan kami, dan salib apapun yang menghadang dalam kehidupan kami, yang harus kami pikul, yang harus kami tanggung, kami percaya akan Kau ubahkan dari ratap tangisan menjadi tarian, menjadi sukacita, menjadi kemenangan. Terpuji nama-Mu selama-lamanya, kami mengucap syukur. Biarlah firman-Mu boleh kami lakukan dalam setiap pribadi kami. Dipermuliakan nama Engkau selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Engkau memberkati seluruh jemaat Tuhan yang boleh mendengarkan firman. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Puji nama Tuhan, mari kita bersyukur kepada Tuhan. Dan mari kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan lewat persembahan kita. Saya mengundang para kolektan untuk maju ke depan. Syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Kami yakin pekerjaan besar terjadi dalam kehidupan kami, sedang Kau siapkan. Engkau tidak pernah memberikan kami ular kepada orang yang meminta roti. Engkau tidak pernah memberikan kami kesukaan, kesulitan melebihi dari kekuatan kami. Karena kami rindu dan kami percaya pelangi kasih Tuhan itu terjadi dalam setiap pribadi kami. Bapa di dalam surga, kami mau bersyukur lewat kami memberikan persembahan kami yang terbaik bagi Tuhan. Oleh sebab itu berikan kami kerelaan hati memberi dengan sukacita. Para kolektan yang akan melayani kami, Tuhan mari Engkau memberkati. Sehingga lewat pelayanannya nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Berkat-Mu tercurah penuh dan melimpah. Anda mengikuti Gemari dengan konsisten, luar biasa. Teruslah melanjutkan pembacaan Alkitab dengan setia.
Jika pengenalan kita terhadap Alkitab diibaratkan sebuah perjalanan, tahukah Anda bahwa melalui Gemari sesungguhnya kita hanya berjalan dan sekedar lewat. Kita menikmati pemandangan yang indah, namun hanya selintas saja. Karena itu, mulai tahun 2026, Gereja Isa Al-Masih Lengkong Besar menghadirkan Gemaris Exploration, The Ultimate Bible Journey. Ini adalah sebuah program yang dirancang untuk membawa Anda bukan sekedar berjalan, melainkan lebih dalam menikmati kebenaran firman Tuhan. Pada bulan Maret ini akan dilaksanakan pada hari Kamis 26 Maret 2026. Pukul 7 sampai jam 8 malam. Dan pembahasan ini akan diselenggarakan secara online melalui Zoom Meeting dengan pembicara Pendeta Musalam. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya, puji nama Tuhan, semua diberkati. Ya, kita bersyukur sekalipun hari ini banyak yang berlibur ya, tetapi kita masih ada di tempat ini, kita yang ada, kita tetap datang terlebih dahulu di hadapan Tuhan. Baik Bapak Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan, pengumuman untuk hari Senin, Angklung masih libur, untuk gift kaum wanita hari Rabu masih libur, gift Mentari Rabu malam, gift Harmoni Rabu malam masih diliburkan. Kita akan ketemu lagi dalam Jumat di Prayer Encounter di tempat ini jam 18.15. Itu tidak libur ya Bapak Ibu. Dan ibadah minggu depan akan berjalan seperti biasa. Kita akan mempersiapkan diri juga untuk mempersiapkan Jumat Agung pada tanggal 3 April. Dan 5 Aprilnya kita akan sama-sama merayakan Paskah juga di tempat ini. Baik, pagi hari ini ada yang baru pertama kali hadir, saya mohon untuk bangkit berdiri. Itu sebelah Ibu Siani, boleh memperkenalkan diri? Namanya? Ini namanya Moy dari Sumba. Oh, dari Sumba. Cucu Pak Wawan. Anak bungsu Pak Wawan. Iya. Ini kerja di Wastu Kencana. Oh iya. Namanya siapa tadi Pak? Samuel ya? Samuel. Moy? Samuel ya? Iya. Selamat datang Samuel, luar biasa dari Sumba ya. Selamat bergabung di tempat ini. Terima kasih Pak Wawan sudah membawa. Kemudian kalau sebelah Pak Pak Roy, sebelah Pak Roy. Iya. Udah sering ya, baik nggak apa-apa dengan putranya ya Pak. Ya, selamat datang lagi berlibur di Bandung ya Pak. Ya, juga untuk Ibu yang sudah sering ya. Boleh berdiri Bu biar yang lain kenal Ibu dan putrinya ya. Ya. Terima kasih untuk Bapak Ibu setia ya kalau datang ke Bandung menginap di Tulip Gesos dan selalu hadir bersama-sama dengan kami. Baik, kita akan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Kita sama-sama saya undang untuk bangkit berdiri. Pak Wawan akan berdoa syafaat dan Pak Ariel akan doa berkat. Mari kita satukan hati di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan kalau hari ini kami boleh belajar kembali tentang kebenaran firman Tuhan. Ampuni kami Tuhan kalau selama ini kami seringkali tidak mengerti, tidak paham dengan segala yang terjadi dalam kehidupan kami. Kami sering ngeluh dengan salib-salib yang kami alami setiap hari Tuhan. Kami percaya salib kami
beda-beda, tetapi kami percaya bahwa Roma 8:28 itu akan digenapi Tuhan. Kau akan terus ada di dalam kehidupan kami. Kau kedaulatanmu akan terus menguasai dalam kehidupan kami. Hari ini kami berdoa secara khusus Tuhan, berilah kami bahu yang kuat untuk boleh melewati setiap salib-salib yang kami hadapi. Biar kami juga boleh bisa menerima apa yang tidak bisa kami terima dalam kehidupan sehari-hari. Biar kami juga boleh terus menjadi saksi kemuliaan Tuhan. Untuk terus menjadi berkat Tuhan untuk setiap anak-anak-Mu yang ada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan Pak Ariel ke dalam tangan-Mu Tuhan. Tuhan pakai Pak Ariel lebih lagi di dalam pelayanannya Tuhan. Bila dia juga Kau pakai lebih heran lagi Tuhan, boleh menjadi berkat buat banyak orang Tuhan. Hari ini kami menyerahkan juga Tuhan teman-teman kami yang mungkin saat ini tidak bisa hadir karena sedang ada di luar kota. Tuhan pimpin, Tuhan sertai, Tuhan jagai mereka juga Tuhan. Biarlah mereka juga terus boleh menjadi berkat dimanapun mereka berada Tuhan. Tidak lupa kami serahkan juga negara dan bangsa kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Hari ini kondisi mungkin tidak baik Tuhan, tapi kami percaya ada rencana-Mu yang indah buat negara kami, negara Indonesia ini Tuhan. Kami serahkan Bapak Presiden Prabowo, Wakil Presiden Tuhan, juga untuk segenap menteri, anggota DPR semuanya Tuhan. Tuhan berikan mereka hati yang takut akan Kau Tuhan, sehingga mereka juga ketika mengambil keputusan adalah keputusan yang terbaik dan keputusan yang sesuai dengan Engkau Tuhan. Kami percaya rencana-Mu sungguh indah buat negara kami Indonesia ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan seluruh pelayanan kami ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kau memberkati Ibu Nas yang menjadi worship leader, juga untuk teman-teman kami Pak Yohan dan tim yang musik, juga untuk Kyong Hee, Yahu, Ibu Tina yang melayani anak-anak. Tuhan terus pakai mereka lebih lagi Tuhan, dan berikan terus mereka hikmat agar mereka juga boleh lebih maksimal lagi di dalam pelayanannya. Kami serahkan juga Tuhan Tulip Guest House ini ke dalam tangan-Mu. Tuhan terus memberkati Tulip Guest House ini Tuhan, untuk boleh menjadi rumah doa buat kami dan buat seluruh bangsa Tuhan. Kami serahkan seluruh staf Tulip Guest House ini untuk Tuhan juga jamah, agar mereka juga boleh merasakan kasih Tuhan. Juga untuk tamu-tamu yang menginap Tuhan, Tuhan memberkati mereka dengan kekuatan kesehatan Tuhan. Untuk seluruh tetangga kami, depan, kanan, kiri, belakang Tuhan, berkati mereka Tuhan, dan berikan mereka juga hati yang haus akan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, setelah kita bersama-sama beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan, jalani sepanjang sepekan dengan percaya apapun salib yang kau hadapi, apapun salib yang kau tanggung, beban salib yang engkau pikul, percayalah bahwa ada blessing in disguise, berkat yang sudah siapkan bagi kami. Berkat tersembunyi, tapi pasti Tuhan genapi. Mari arahkan mata hati, tengadakan tangan, dan terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih dari Allah Bapa, anugerah sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam persekutuannya dengan Roh Kudus, boleh memimpin kehidupan kita mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang percaya berkata, amin.
Amin. Selamat hari Minggu, selamat berlibur. Tuhan Yesus memberkati.